Kita harus memulai dari mana? Kalau persoalan bangsa ini semakin pelik. Tetapi pada umumnya publik memahaminya sepotong-sepotong. Mari kita bedah soal apa sih urgensinya rancangan undang-undang perampasan aset. Yang per hari ini di ruang publik didebatkan seolah-olah itu akan menjadi pekerjaan besar yang menyelesaikan koruptor di Indonesia. Pada satu prinsip kita bersama bahwa aset koruptor harus dirampas. Mengapa? Karena dia rampok dari aset rakyat, aset negara. Tapi cara merampasnya dan siapa koruptornya, siapa instrumennya, siapa lembaganya, siapa aparaturnya, ini harus diatur secara komprehensif. Dalam rancangan undang-undang perampasan aset yang beredar, apa yang kita pikirkan tentang aset koruptor yang dirampas dengan apa yang dirancang oleh DPR kita, itu tidak jalan satu arah. Dia jalan pada beda arah, pada beda tujuan. Maka saya mengatakan bahwa dalam soal rancangan undang-undang perampasan aset, pemanaan kita terhadap aset koruptor yang dirampas, itu harus utuh. Dan merampas aset koruptor, itu dengan diundangkannya undang-undang perampasan aset, itu baru satu subsistem dalam ekosistem pencegahan korupsi. Baru satu subsistem. Artinya masih ada sistem-sistem yang lain harus dibetulkan untuk bekerja secara sinergi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sekarang ini adalah, yang terjadi adalah kita dipaksa untuk berdesak-desakan mendorong segera mengundangkan undang-undang perampasan aset. Pada soal itu kita sama pandangannya, harus segera diundangkan. Tetapi isinya harus mampu mencerminkan satu bangunan undang-undang perampasan aset yang bisa menjangkau seluk-beluk potensi korupsi dan korupsi yang terjadi pada aparatur penyelenggara negara. Sehingga aset yang dirampas itu tentu aset yang mana, kategori apa, didapatkan melalui cara apa, diperoleh dengan cara bagaimana, ya, dimanfaatkan untuk apa. Jadi subjek aset yang dirampas itu benar-benar harus didefinisikan secara utuh dalam undang-undang perampasan aset. Kalau Anda lihat draft yang beredar, aset yang dimaksud bukan aset tindak pidana korupsi, tetapi aset yang dirampas karena digunakan untuk sesuatu yang dianggap korupsi. Jadi ada definisi yang belum matang di situ, ada definisi yang tidak sama di situ. Maka publik tidak boleh kemudian kehilangan narasi dan sekaligus argumentasi dan melihat bahwa setelah DPR menyatakan setuju pada undang-undang perampasan aset segera diundangkan, kemudian kita tidak berdebat pada isinya. Yang paling penting adalah kita berdebat pada isinya. Nah, dalam konteks itu saya berpendapat rampasan harta koruptor atau diperoleh dalam tindak pidana korupsi harus dibangun dalam sebuah ekosistem pencegahan korupsi. Kita perlu juga memperbaiki Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian. Instrumen-instrumen yang bekerja pada wilayah hukum sebagai penegak hukum harus semuanya undang-undangnya diratifikasi dan dibangun dalam satu ekosistem, satu arah, yaitu mencegah dan memberantas korupsi. Terkait juga termasuk aparatnya, bagaimana sanksinya, bagaimana punishment-nya ya terhadap aparat hukum yang bekerja menggunakan hukum untuk menindas atau bahkan menggunakan hukum untuk merampas aset orang bila terbukti korupsi. Jadi ini harus benar-benar dibangun dalam satu paradigma yang kuat. Bahwa pencegahan korupsi bukan sekedar diundangkan undang-undang perampasan aset lalu berhenti di situ. Tetapi ada hal yang mendasar adalah ekosistemnya. Bagaimana menghukum mati koruptor, bagaimana juga menghukum mati penegak hukum yang menggunakan hukum secara sewenang-wenang. Ini prinsip. Sehingga kita tidak boleh mendefinisikan perampasan aset itu satu-satunya jalan keluar dari memberantas korupsi. Ini adalah penyesatan pemahaman publik terhadap RUU perampasan aset. Jadi kita semua dipaksa pada satu jalur bergeraknya. Dan kemudian pada jalur lain kita lupakan bahwa ada hal yang lebih urgen. Aparat harus bersih, ya. Proses pengangkatannya, ya. Proses pemilihannya dan seterusnya.
Ini semua harus bebas dari intervensi politik. Belum pada rumpun penegak hukum. Begitu juga pemerintah. Jadi banyak hal yang harus kita bicara kalau memang niatnya negara ini maju.